Hadirin sekalian, tausiah langsung. Hari ini kita menyaksikan masa pergantian daripada pengurus organisasi pelajar Ma'had Az-Zaitun dari periode yang terdahulu pada periode yang hari ini baru saja dilantik. Pengurus yang lama, kabinet yang lama telah demisioner dan tidak ada jeda waktu sedetik pun kosongan. Ganti oleh kabinet yang baru. Ini merupakan satu cara bagaimana apa yang disebut sustainable dalam segala hal. Tidak boleh ada masa vakum walaupun 1 detik. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada pelajar yang telah mengemban tugas pengabdian, membimbing dan melaksanakan roda organisasi selama 1 periode, yakni 1 tahun. Jadikan semua ini pengalaman hidup. Hidup manusia itu diawali dari sejak masa pembelajaran. Baik pembelajaran saat sekolah dasar, sekolah menengah, sampai pembelajaran tingkat tinggi, dan terus manusia dari pembelajaran tingkat dasar, sustainable, sampai akhir hayat. Tidak pernah terhenti. Oleh sebab itu, sekali lagi jadikanlah pengalaman ini menjadi modal hidup. Modal hidup di alam terbuka, di masyarakat bebas, di negara. Semua pengalaman ini menjadi tidak sia-sia kalau semuanya itu kita jadikan modal hidup bermasyarakat. Kemudian bagi yang baru saja dilantik, siaplah atau siapkan mental, spiritual, dan dedikasi yang setinggi-tingginya untuk masuk dalam kancah organisasi sesama pelajar, memanage sama pelajar. Yang dimanage hari ini adalah pelajar di bawah tingkatan pengurus atau kabinet, dan di atas ada kelas 12 dan ada kelas 10 sampai kepada yang paling bawah tingkat sekolah dasar. Oleh sebab itu, kesiapan mental mesti dipertebal dan kesediaan berorganisasi terus ditingkatkan. Dalam mengemban tugas sesama pelajar, organisasi sesama pelajar ini, di kampus kita ditekankan atau tidak lagi ditekankan, tapi menjadi kesadaran bahwa tema besar daripada Ma'had itu adalah pusat pendidikan. Jadi organisasi pelajar pun harus masuk dalam term pendidikan. Model pendidikan, teori pendidikan, praktek pendidikan,
Yang pendidikan itu bukan pengajaran. Pendidikan itu adalah menciptakan satu kebiasaan hidup yang bisa progresif, yang terus meningkat. Kebiasaan yang positif, yang progresif, yang terus meningkat, tidak henti. Itu pendidikan. Kemudian pendidikan seperti ini ada organisasi pelajar. Pelajar yang mengikuti pendidikan dan pengajaran. Maka pengajaran itu adanya di kelas, tapi kalau pendidikan ada di seluruh area, ada di seluruh arena, ada di seluruh kampus kita ini. Guru mengajar dan mendidik. Pimpinan asrama mendidik dan memberikan pengajaran. Pelajar yang mengikuti organisasi atau yang menjadi pengurus organisasi mendidik, terkadang memberikan pengajaran. Nah, fungsi yang seperti ini ada di tema besar kampus kita, yakni Ma'had Az-Zaitun, pusat pendidikan. Kemudian manusia terdidik itu mempunyai sikap yang dalam tema besar Ma'had kita adalah mewujudkan budaya toleransi. Budaya toleransi ini perlu dimanage. Toleransi bukan membiarkan segala hal, tapi toleransi adalah membiarkan sikap yang menuju ke arah positif. Manakala ada sikap yang menuju arah negatif, maka bentuk toleransinya adalah mengoreksi itu. Paling tidak mengingatkan bahwa apa yang dilakukan adalah tidak positif. Namun dalam hal ini, sebagai generasi yang dalam masa morohakoh, pertumbuhan, biasanya ada sikap-sikap yang overacting. Tatkala menjadi pengurus, bersikap overacting. Toleran, tentunya menuju perdamaian, tidak ada sikap overacting dalam setiap melakukan tindakan. Kita membiasakan untuk tidak berbuat sesuatu yang overacting, tapi kita berbuat sesuatu yang terus bergerak progresif, maju, terus tumbuh, berkembang dan tumbuh dan maju. Oleh sebab itu, kita menganjurkan dan melaksanakan dan membiasakan sikap yang menjauhi kekerasan dalam bertindak. Biasanya pengurus maupun yang dilantik menjadi pembantu daripada pengurus ini mempunyai overacting dalam bertindak, dan terkadang karena masuk dalam generasi murahakoh, kader yang terus berkembang, ini ada sikap-sikap itu. Oleh sebab itu, oleh pengurus tidak boleh terjadi sikap-sikap yang overacting, khususnya dalam tindakan kekerasan, khususnya kekerasan fisik. Para pelajar sekalian dan saudara-saudara, kampus Az-Zaitun ini sebuah kampus yang terdiri dari tempat pembelajaran yang itu ada di kelas, di tempat sekolah, dan tempat pendidikan yang hari-hari dilakukan yaitu di asrama. Namun dua ini menyatu, tidak bisa dibedakan antara asrama dan sekolah. Mungkin orang tidak paham, dan banyak yang tidak paham bahwa apa yang terjadi di kampus kita ini adalah satu kesatuan sekolah dan asrama yang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja mungkin manajemen sekolah
itu mengikut manajemen yang ada hubung kait dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan Diknas. Namun kalau keasramahan atau boarding school kita ini atau boarding house kita ini, asrama kita ini merupakan sesuatu yang independen. Independen dalam makna tidak termasuk pengawasan daripada departemen baik itu Diknas maupun Departemen Agama. Maknanya tidak diawasi itu adalah inilah kekhususan daripada pesantren yang memiliki boarding house. Sebab banyak pesantren yang hanya menjadi tempat ngaji. Tempat mengaji baik itu membaca Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain. Yang kemudian mereka tinggal di rumah, makan di rumah dan lain-lain di rumahnya masing-masing. Namun kita yang menganut boarding school yang memiliki boarding house yang khusus, ini selama 24 jam dalam masa pendidikan dan pengajaran, pelajar kalau boleh dikatakan santri tinggal sepenuh masa di kampus ini. Ini menandakan bahwa concern kita dalam mendidik sangat luas. Di dalam kehidupan seperti ini sering terjadi baik itu pelanggaran maupun ketidakdisiplinan. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tidak boleh organisasi pelajar tampil single fighter. Tidak mengikuti aturan yang berjalan. Di dalam menyelesaikan segala kasus yang besar maupun yang kecil. Atau sebaliknya yang kecil maupun yang besar. Semua itu diselesaikan secara bersama. Apa unsur pendidikan yang dalam kampus kita ini? Ada unsur yang menaungi. Itulah yang namanya LKM maupun yayasan. Ada unsur yang mengadakan pembelajaran yang bersifat klasikal. Itulah majelis guru. Guru maupun kepala sekolah maupun wali kelas. Kemudian di tingkat asrama ada manajemen asrama. Last but not least, dan yang paling penting adalah orang tua. Semua ini adalah pendidik. Semua ini dalam menangani problem-problem kesiswaan, kepelajaran, kesantrian terlibat. Tidak boleh ada penyelesaian kasus yang meninggalkan orang tua, dan itu selamanya tidak kita lakukan. Yang kita lakukan, apapun kasusnya, orang tua selalu diundang untuk ikut menyelesaikan. Mengapa? Karena orang tua adalah hakikatnya wali daripada putra-putri yang ada di kampus ini. Kalau pendidik di sini atau yayasan maupun LKM sekedar tempat yang dipercayakan oleh orang tua untuk memberikan didikan dan pengasuhan dan pembelajaran. Tatkala tiba masanya, mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing dan ke pangkuan orang tua masing-masing. Ini pendidikan di kampus kita. Jadi penyelesaian semua persoalan, baik itu dianggap kecil maupun besar, itu diselesaikan secara bersama. Maka jika ada terjadi orang tua maupun wali santri kemudian tidak ikut menyelesaikan persoalan ini di dalam satu meja atau duduk bersama tim yang telah ditetapkan tadi, maka orang tua itu sesungguhnya mengabaikan, tidak menghiraukan nilai-nilai kependidikan di tempat yang dipercayakannya,
yakni kampus kita ini. Itu merupakan kekeliruan yang sangat besar. Itu merupakan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kemudian aturan-aturan yang ada di kampus kita ini adalah aturan yang memang tidak ditulis, namun diperkenalkan. Bagaimana memperkenalkannya? Memperkenalkannya adalah tatkala pelajar hendak masuk ke dalam kampus, semuanya diadakan wawancara yang detail, wawancara kesanggupan belajar di kampus ini, wawancara orang tua yang sanggup memberikan sumbangan biaya untuk hidup putra-putrinya di kampus ini, wawancara yang berkaitan dengan kesehatan, wawancara yang berkaitan dengan patuh taat terhadap disiplin, diterangkan dengan detail. Bahwasanya apa yang ada di kampus kita ini intinya satu, pelanggaran besar itu adalah merokok. Maka merokok adalah pelanggaran besar. Memang sepele, namun dengan sepele ini akan merusak lingkungan kita, merusak fisik orang per orang. Maka itu sudah dinyatakan di awal pelajar masuk ke kampus ini untuk tidak melakukan itu. Yang kedua, pelanggaran besar adalah saling memukul atau menyakiti kawan sekampusnya ini. Ini sudah dinyatakan. Dan bila itu terjadi, maka kita nyatakan pelajar ini harus masuk ke dalam keputusan sekolahnya dipersilakan dekat kepada orang tuanya. Artinya dipulangkan atau pulang supaya bisa lebih dekat kepada orang tuanya. Hadirin dan pelajar sekalian, para pengurus, hari ini ada terjadi kesengajaan orang tua yang membabi buta dalam berpikir, mengatakan bahwa apa yang terjadi, yang tertimpa dan menimpa kepada putranya itu merupakan diskriminasi. Di kampus kita tidak ada diskriminasi, yang ada adalah kebersamaan. Kita tidak pernah melihat si fulan ini putra daripada orang besar. Kita tidak pernah melihat si fulan ini putra daripada orang kaya. Kita tidak pernah melihat si fulan ini adalah putra daripada pengurus yayasan. Semuanya tampil dengan sama, semuanya diperlakukan dengan sama, sehingga kebersamaan itu menjadi satu kenyataan. Saudara-saudara, kalau di tempat lain mungkin terjadi anak orang kaya datang ke kampusnya dengan membawa kendaraan. Kendaraannya pun berbeda-beda. Ada kendaraan yang sangat mahal, ada kendaraan yang biasa-biasa. Maka itu bisa membedakan status sosial daripada anak-anak yang sekolah di tempat itu. Kalau di Ma'had Az-Zaitun ini tidak terjadi. Mengapa? Di depan atau di pintu masuk semuanya sudah ditanggalkan. Keistimewaan memiliki mobil yang bagus, yang mewah dan sebagainya, semua ditinggalkan. Jadi tampil dengan seksama, tidak ada perbedaan antara X yang memiliki status sosial tinggi dan rendah dan sebagainya. Semuanya tampil. Dalam kampus kita, sampai pemakanan pun diatur dengan seksama, sehingga tidak menimbulkan si fulan ini anak daripada orang yang berada, sehingga makannya berbeda. Yang ada di dalam kampus kita ini adalah menata asupan putra-putri pelajar ini disesuaikan dengan keperluan hidup, yakni agar tampil dengan sehat. Karena kita mengikut pola sehat dikedepankan. Dengan sehat ini pula, maka para pelajar dengan seksama, artinya asupan yang tidak berbeda-beda, maka mungkin dengan cara seperti ini
bisa mencapai kecerdasan. Jadi sehat itu kaitan dengan kecerdasan. Kemudian tindakan-tindakan yang dibatasi jangan sampai terjadi kekerasan, ini menimbulkan satu sikap orang per orang dalam kampus ini menjadi manusiawi. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang keluar dari kemanusiaan, maka itu menjadi tidak manusiawi. Awal atau akhir bulan 2 atau menjelang akhir bulan 2 atau awal bulan 2, kampus kita pernah diserang oleh wali santri yang membawa gerombolan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu manusia-manusia yang dibawa itu ya orang yang kriminal dan melakukan tindakan kriminal di pintu kampus kita dengan alasan yang irasional, karena anak yang bersangkutan dinyatakan sekolah di dekat orang tuanya. Mereka menuntut surat ketetapan pengeluarannya. Pelajar sekalian dan hadirin, mereka tidak paham. Andainya itu kita lakukan, setiap putra-putri yang tidak disiplin, apatah lagi tindak kekerasan seperti yang kemarin terjadi, memukul kawannya hingga membahayakan, lantas kita berikan surat keputusan dipecat daripada sekolah ini, maka sekolah manapun tidak mau menerima. Karena masuk pada akhlak yang tidak bagus, moral yang tidak bagus. Yang kita lakukan adalah dipulangkan ke orang tua dan masih diberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengalami atau telah menjalankan pendidikan di kampus Az-Zaitun dan ingin pindah sekolah. Ini adalah ketetapan yang sangat manusiawi. Karena apa? Karena yang bersangkutan adalah generasi yang masih harus tampil dengan baik. Mungkin di kampus kita yang bersangkutan tidak sanggup ikuti disiplin yang ada, maka kemungkinan di tempat lain dia akan lebih baik. Maka kita mempunyai sikap manusiawi dan secara pendidikan hal ini yang mendidik, maka kita berikan surat keterangan pindah ataupun yang lain-lain yang bisa mendukung anak itu masuk ke dalam tempat pendidikan yang lain. Adapun bila meminta untuk diberikan surat pemecatan, maka seluruh sekolah tidak akan menerima, karena akan kita terangkan apa alasan dipecatnya. Maka seluruhnya akan membaca itu. Ini yang tidak dipahami oleh orang tua yang emosional. Ini yang tidak dipahami oleh wali murid yang hanya angkuh sendiri, tidak pernah duduk bersama. Diundang untuk menyelesaikan persoalan, menentang, tidak sanggup datang, merasa lebih pintar atau yang lain-lain. Tatkala ketetapan ditetapkan, itu pun disampaikan. Namun karena memang sudah mempunyai sikap yang a priori, maka terjadilah tindakan yang kriminal tadi. Saudara-saudara dan pelajar, ini pengalaman. Maka jangan pernah terjadi kalian tatkala memimpin organisasi ini bertindak kasar, bertindak kekerasan fisik. Manusia, baik itu pelajar maupun manusia yang sudah dewasa, semestinya cukup dengan bahasa isyarat. Kalau bahasa pukul, kalau bahasa kekerasan, itu bahasa untuk orang yang menjadi hamba. Kita pernah diajarkan, abdu yudrabu bil asa wal hurru takfihil isyarah. Hamba itu mesti dihentak dengan pukulan. Sedangkan orang yang bebas karena pikirannya merdeka, cukup dengan isyarat. Isyarat itu
memerdekakan siapapun di dalam berpikir. Nah, ini yang perlu dipegang. Oleh sebab itu, anak-anakku yang sekarang menjadi pengurus, tampillah yang ilha, tampillah yang berbudi, tampillah dengan tampilan yang santun. Saya selalu mendengar kalau sudah jadi pengurus tindakannya macam-macam. Mari untuk kali ini tampillah dengan baik. Jadi pengurus ya memang mengurusi, bukan merecoki. Nah, ini saja pesan saya. Mudah-mudahan kalian dapat menerima tugas ini sebaik-baiknya. Dan sekali lagi kepada yang demisioner, jadikan semua ini pengalaman hidup untuk masuk ke masyarakat lebih luas. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.